Buat yang suka bikin video Reels, TikTok, Shorts, atau sebenarnya video pada umumnya sih, salah satu masalahnya pakai caps lock pasti musik. Rasanya susah banget buat dapetin musik yang pas tuh, kayak nggak ada gitu loh. Jadi kita harus gimana kalau kita ada di posisi itu? Hai semuanya, ini Edo. Di video kali ini kita mau bahas gimana caranya kita dapetin musik yang pas untuk video kita. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama custom. Jadi di sini maksudnya kita memang meng-hire seseorang untuk membuatkan kita musik atau lagu ya atau apapun yang kita butuhin untuk video kita. Ini udah pasti cocok ya, karena emang musik yang diciptakan itu memang dibuat khusus untuk video kita. Kalau ini untuk project besar mungkin masuk akal ya, tapi kalau cuma untuk project kecil atau iseng-iseng kayaknya agak berlebihan ya. Mungkin lebih cocok sama cara kedua ini. Kita bisa pakai musik yang memang sudah ada. Mungkin ini cara yang bakal lebih sering kita temuin ya. Jadi coba kita bahas yang ini dengan lebih detail. Pertama-tama masalah copyright. Ini sebenarnya sesimpel kita mastiin kalau kita memang punya hak untuk memakai suatu lagu di video kita. Ini beda-beda pasti ya, tergantung sama platform yang kita mau upload video kita itu. Ini bisa dicek lebih lanjut lagi sendiri. Aku pribadi cukup sering pakai lagu dari Epidemic Sound. Ini bukan disponsor atau apa, emang pribadi pakai aja. Ini jadi situs yang subscription based dan lagu-lagu yang kita download dari situs ini ya pasti copyright free. Habis kita subscribe pastinya ya. Dan kalau mau coba cek bisa pakai link yang ada di bawah. Intinya lagunya udah ada. Kita tinggal pilih-pilih terus kita download terus kita pakai di video kita. Tapi kalau cuman kayak gitu doang, sebenarnya YouTube atau Instagram ini sendiri juga punya audio library-nya sendiri kan yang bisa kita download terus kita pakai secara gratis. Kalau memang gitu aja bisa, kenapa platform ini dibahas? Pertanyaan bagus, tapi kita simpan dulu. Kita bahas lagi ini belakangan. Oke, anggaplah kita sekarang udah download lagunya ya. Terus kita mau masuk ke editing. Jadi sini udah ada nih lagu yang kita udah download ya. Terus kita bikin projectnya. Jadi kita coba masukin lagunya ke timeline. Misalkan kita udah tahu ya, kita mau bikin video untuk IG Reels. Berarti kan kita tahu ya, kita pengen yang singkat-singkat aja. Paling butuh 30-45 detik aja videonya. Dan seperti yang kelihatan, ini cukup panjang. Sangat lebih dari 30 detik ya. Sebenarnya cara paling simpel ya, kita bisa cut musiknya sesuai durasi yang kita mau. 30 detik, anggap. Oke, berarti kita udah punya musik yang langsung 30 detik. Kalau udah puas nggak apa-apa, tapi kalau rasanya kok endingnya agak nanggung ya. Nah sebenarnya ini kita bisa bawa lebih lanjut lagi. Coba kita balikin musiknya ke full dulu. Kita bisa start dari belakangnya dulu. Kita mau lagunya endingnya kayak gimana? Mungkin kita pengen lagunya ending sesuai kayak lagu aslinya. Mungkin kita mau endingnya ada di situ, jadi kita berarti bisa cut dari belakang 30 detik. Oke, sekarang kita udah punya 30 detik yang kita suka nih endingnya. Terus kita dengerin lagi. Kalau kita udah suka, kita bisa stop sampai di sini terus lanjut ngedit footage-nya. Tapi mungkin, aduh aku nggak suka sama depannya. Ya, banyak mau juga ya. Tapi kita coba anggaplah begitu. Sekarang berarti kita harus cari, kita maunya lagunya mulai di mana. Mungkin kita suka sama openingnya, jadi kita tahu nih, oh kita mau mulai dari situ. Berarti sekarang kita tinggal cut depannya. Setelah dapat, berarti kita punya dua titik nih. Kita punya titik awal dan titik akhir. Nah, sekarang gimana caranya biar dua ini nih jadi nyambung? Kita bisa cari bagian tengahnya yang cocok. Biasanya kalau musik yang cenderung pop gini akan ada banyak pengulangan ya. Jadi biasanya bakal ada bagian yang sama, terus kita bisa cut di situ dan kita kasih crossfade. Coba kita lakuin. Oke, kita udah ketemu nih bagian yang kayaknya mirip. Berarti kita bisa sambungin. Terus dikasih crossfade biar halus perpindahannya. Jadi ini kita udah coba cari bagian yang sama.
di-cut, di crossfade. Beberapa tips biar pindahannya lebih halus. Yang pertama, coba lihat audio waveformnya. Kita jadi tahu ini kapan lagunya bakal gede, kapan enggak. Jangan lupa didengerin juga. Ini kan gimana pun tetap audio ya. Jadi jangan cuma ngandelin visual. Terus kalau udah ketemu, jangan lupa bikin micro adjustment kalau emang ini diperluin. Jadi habis kita udah edit secara itu ya, jangan lupa pakai rasa ya, pakai feel. Jangan lupa sesuaiin juga sama durasi. Ini masih masuk di antara 30 sampai 45 detik yang kita mau tadi. Terus kalau kita cek semua udah cocok, coba kita dengerin audionya. Ya, lumayan lah ya, cukup halus perpindahannya. Sampai sini misalnya rasanya, oh ya udah ini udah cukup lah, udah cukup halus. Ya udah, berarti kita tinggal edit videonya based on musik ini. Kalau emang edit video yang based on music ya, kalau nggak ya jangan, sesuaiin lagi sama kebutuhan. Balik ke Epidemic Sound dulu sebentar. Jadi apa kelebihannya ini dibanding sama yang gratisan tadi? Jadi ada beberapa. Yang pertama masalah license. Jadi kan kita emang bayar ya atau beli hak untuk menggunakan lagu itu. Jadi nggak akan tiba-tiba sewaktu-waktu, misalnya tiba-tiba lagunya udah nggak copyright free lagi nih. Jadi ntar kita kena copyright strike. Nah itu nggak bakal. Yang kedua, proses cari musiknya tuh lebih gampang ya. Kita bisa cari based on genre, mood, dan lain-lain. Mungkin kadang ada katalog kayak vlog, travel, adventure, cinematic, dan lain-lain. Jadi gampang banget nyarinya. Terus kalau udah ketemu yang kita suka pun, kita bisa cari yang mirip-mirip itu, tinggal klik tombol yang find similar ini. Terus tracknya juga kita bisa download dalam format WAV. Singkatnya ya ini format yang lebih nggak ke-compress lah, nggak kayak MP3. Nggak berhenti sampai di situ, kita bisa download tracknya ini per stemnya juga. Jadi kita bisa download per bagian. Misalnya ada vokal, ada instrumen, ada perkusi, ada bassnya gitu-gitu. Jadi benar-benar bisa lebih sesuai dengan kebutuhan lagi. Misalkan nggak mau pakai perkusi di sini, vokalnya kegedean kayak di bagian ini, instrumennya kecilin dikit di sini. Jadi benar-benar sedetail itu. Mantap ya. Tapi ini sebenarnya cuma salah satu contoh platform untuk mendapatkan copyright free music ya. Sebenarnya kayak gini tuh ya ada beberapa. Cari-cari aja yang paling sesuai. Jadi kalau kita recap cara-caranya ada apa aja. Yang pertama pesan custom. Ini paling gampang ya. Udah pasti pas sama videonya. Yang kedua pakai musik yang udah jadi. Dan kalau mau lebih maksimal tentuin titik akhir, titik awal, terus coba gabungin dan sesuaiin sama durasi yang dibutuhin. Kalau mau yang lebih bisa diotak-atik lagi ada cari yang bisa download all stems-nya. Jadi benar-benar bisa diedit lagi per instrumennya. Bukan per instrumen juga sih, per bagian lah ya, bisa diedit lagi ya. Terus di antara cara-cara ini mana yang paling bagus sebenarnya? Dengan berat hati harus memberikan jawaban klise? Tergantung. Karena balik lagi, harus yang sesuai kebutuhan pastinya. Karena banyak banget faktor yang mempengaruhi ya. Kayak waktu, keperluan, budget, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Dan ingat ini salah satu cara aja. Pasti masih banyak cara yang lain pastinya. Kalau ada yang punya cara lain, silahkan share di kolom komen di bawah. Kalau mau lihat video yang audionya diedit dengan cara barusan, bisa klik video yang ada di sini. Itu aja video kali ini. Semoga videonya jelas dan membantu ya. Kalau videonya kurang jelas, coba tonton sekali lagi. Siapa tahu jadi jelas. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.